lagi dengan saya Bidan Sri Kubilawat. Di video kali ini kita akan membahas tentang kelompok wanita yang tidak boleh minum pil KB. Pil KB merupakan metode kontrasepsi bentuk tablet yang mengandung hormon. Penggunaan pil KB sebagai alat kontrasepsi merupakan salah satu metode yang cukup efektif dengan tingkat keberhasilan 99%. Selain itu, metode kontrasepsi dengan pil KB merupakan metode yang reversible. Artinya, jika pasangan menginginkan kehamilan, istri cukup menghentikan konsumsi pil KB agar dapat hamil kembali. Meski pil KB praktis digunakan, murah dan efektif dalam mencegah kehamilan, tidak semua wanita bisa mengkonsumsinya. Ada beberapa kelompok wanita yang tidak boleh minum pil KB. Pil KB ada yang berisi gabungan antara hormon estrogen dan progesteron, dan ada pula yang hanya mengandung hormon progesteron. Pil KB mampu mencegah atau menunda kehamilan hingga 99% jika dikonsumsi secara benar. Pil KB juga menjadi salah satu alat kontrasepsi yang difavoritkan banyak wanita karena harganya relatif lebih terjangkau dibandingkan dengan jenis kontrasepsi lainnya. Berikut ini ada beberapa kondisi wanita yang tidak boleh minum pil KB. Yang pertama, perokok yang berusia lebih dari 35 tahun. Wanita yang berusia lebih dari 35 tahun dan memiliki kebiasaan merokok tidak dianjurkan untuk mengkonsumsi pil KB. Alasannya karena ada beberapa efek samping yang mengintai, seperti peningkatan tekanan darah dan resiko terjadinya pembekuan darah. Efek samping ini tentu tidak bisa disepelekan karena bisa meningkatkan resiko terkena penyakit serius seperti hipertensi, penyakit jantung, serangan jantung, dan stroke. Yang kedua, memiliki gangguan pembekuan darah. Kandungan estrogen dalam pil KB dapat menyebabkan efek samping berupa darah kental atau mudah membeku. Riset menunjukkan bahwa wanita yang minum pil KB berpeluang 2 hingga 6 kali lipat untuk mengalami darah kental dibandingkan yang tidak mengkonsumsinya. Resiko untuk mengalami pembekuan darah akan semakin meningkat jika pengguna pil KB memiliki riwayat penyakit pembekuan darah spontan seperti stroke iskemik. Yang ketiga, menderita hipertensi dan diabetes. Hormon estrogen pada pil KB dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah sehingga tidak dianjurkan untuk digunakan oleh wanita dengan hipertensi. Jika penderita hipertensi tetap nekat mengkonsumsinya, dikhawatirkan akan terkena komplikasi seperti stroke dan serangan jantung. Hal ini juga berlaku untuk wanita yang menderita diabetes. Pil KB bukanlah alat kontrasepsi yang tepat untuk digunakan karena hormon estrogen pada pil KB dapat meningkatkan kadar gula darah dan mengganggu kinerja insulin tubuh. Yang keempat, penderita migrain. Wanita yang sering mengalami migrain rentan untuk mengalami penggumpalan darah, sehingga konsumsi pil KB dikhawatirkan bisa memicu terkena stroke dan penyakit jantung. Jadi, bagi wanita yang suka mengalami migrain, disarankan untuk berkonsultasi ke dokter sebelum mengkonsumsi pil KB. Yang kelima, beresiko kanker. Beberapa penelitian menyatakan bahwa pil KB dapat meningkatkan resiko terkena penyakit kanker payudara dan kanker serviks. Oleh karena itu, wanita yang memiliki riwayat kedua penyakit kanker tersebut atau beresiko tinggi untuk mengalaminya sebaiknya tidak minum pil KB. Tidak hanya pil KB, mereka juga disarankan untuk menghindari alat kontrasepsi hormonal seperti suntik KB, KB implan, dan IUD hormonal. Selain 5 kelompok wanita di atas, wanita dengan lupus, tumor hati, berencana untuk menjalani operasi, sering mengalami perdarahan vagina, serta memiliki riwayat stroke, penyakit jantung, dan penyakit kuning juga tidak dianjurkan untuk minum pil KB demi alasan keamanan. Pil KB tidak menjadi satu-satunya alat kontrasepsi, sehingga kelompok wanita yang tidak bisa mengkonsumsinya tidak perlu risau berlebihan. Pasalnya, masih banyak pilihan alat kontrasepsi lain yang bisa digunakan, seperti kondom wanita atau kondom pria, IUD non-hormonal, permisida, atau diafragma. Jika Anda masih memiliki pertanyaan tentang pil KB atau masih bingung memilih alat kontrasepsi yang sesuai, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter atau bidan. Apalagi jika Anda memiliki kondisi medis tertentu. Demikianlah video kita kali ini. Semoga video ini dapat memberikan manfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share kepada orang lain agar dapat memberikan manfaat kepada orang lain juga. Terima kasih dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.